Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu semata di dalam Roh-Mu yang kudus membuat kami merasa sukacita, damai dan sejahtera setiap kali kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu menyingkapkan rahasia tentang kehidupan, menguatkan kami di kala lemah, menghibur kami di kala duka, memberikan terang di kegelapan perjalanan hidup kami. Khususnya hari ini, kami ingin belajar lebih jauh tentang kehidupan iman kami sebagai sebuah perlombaan, seperti yang ditulis oleh Paulus. Kehadiran-Mu di setiap ruangan di mana kami berada membuat si iblis sama sekali tidak berdaya untuk mengganggu konsentrasi kami, sehingga kami semuanya bisa mengikuti dengan baik dan mendapat berkat dari acara ini. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Saya kira kalau Rasul Paulus hidup pada masa kita sekarang ini, ia tentu mengamati juga pertandingan-pertandingan olahraga. Tampaknya ia mengerti apa itu pertandingan olahraga. Dalam beberapa tulisannya, ia berbicara tentang olahraga, tentang pertandingan, tentang perlombaan. Sebagai contoh, dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27, ia berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Paulus berbicara tentang gelanggang pertandingan. Dan dalam pertandingan ini, semua kita jadi pesertanya. Rasul Paulus mengatakan, kehidupan adalah ibarat pertandingan iman. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12 ia berkata, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal." Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 ia menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Dalam zaman Rasul Paulus, olahraga populer di Kekaisaran Romawi adalah lomba lari maraton. Tentu Paulus memperhatikan ketekunan atlet yang berlatih setiap hari berbulan-bulan untuk memperoleh medali. Dan Paulus berpikir, apabila para atlet demikian tekunnya berlatih memperjuangkan sesuatu yang sifatnya fana, maka anak-anak Tuhan pun perlu berlatih lebih tekun untuk memperoleh mahkota kehidupan yang bersifat kekal. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Paulus, yang secara khusus dipilih oleh Tuhan Yesus, dengan rendah hati mengatakan bahwa ia sendiri pun ikut dalam perlombaan itu sama seperti anak-anak Tuhan yang lain. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, olahraga ada banyak cabangnya. Ada orang senang main tenis, main badminton, dan lain sebagainya. Saya sendiri penggemar pertandingan sepak bola, terutama pertandingan Piala Dunia. Dalam pertandingan sepak bola, ada ungkapan, "Tidak ada yang pasti selama bola masih bundar." Ada sebuah nostalgia tentang kesebelasan Jerman dalam kejuaraan dunia. Jerman adalah bangsa yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sesudah terkucil selama 8 tahun dalam pertandingan internasional, tahun 1954, kesebelasan Jerman diikutsertakan dalam kejuaraan dunia
tetapi mereka hanya dilihat dengan sebelah mata. Jerman berhasil masuk final, tetapi tidak ada yang menjagokannya, karena lawannya adalah Hongaria dengan kaptennya Puskás yang terkenal, tidak pernah terkalahkan dalam 30 pertandingan terakhir. Perkiraan pengamat tampaknya benar. Pertandingan baru berjalan 8 menit dan Hongaria sudah memasukkan 2 gol ke gawang Jerman. Tetapi 1 menit kemudian, Jerman berhasil mencetak 1 gol balasan. Pada menit ke-18, Helmut Rahn berhasil menambah 1 gol sehingga keadaan sama kuat 2-2. Dalam menit ke-84, sekali lagi Helmut Rahn menggetarkan gawang Hongaria dengan sebuah tembakan yang amat keras. Dunia terkejut. Peristiwa itu disebut Das Wunder von Bern, keajaiban kota Bern. Kejadian itu membuka mata masyarakat dunia bahwa Jerman sudah bangkit dari keterpurukannya, dan dunia melihat mentalitas yang kokoh dari bangsa Jerman, yaitu disiplin, ketekunan, kerjasama tim, dan kehendak yang kuat untuk berhasil. Saudara, inilah yang Rasul Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruh. Disiplin, ketekunan, dan kehendak kuat untuk menang ditempa melalui latihan-latihan. Permainan cantik yang diperlihatkan kesebelasan-kesebelasan di Piala Dunia tidak lahir begitu saja, tetapi dilahirkan oleh latihan intensif berbulan-bulan. Kalau mau memenangkan pertandingan, kuncinya sekali lagi banyak berlatih. Disiplin diperlukan untuk semua bidang kehidupan kita. Apalagi dunia kita sekarang adalah dunia yang penuh dengan kompetisi. Katakanlah misalnya ketika hendak memasuki perguruan tinggi. Orang-orang yang diterima di perguruan tinggi yang baik adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan diri berbulan-bulan. Bahkan ada yang sudah mempersiapkan diri lebih dari setahun. Mereka mengikuti bimbingan tes. Mereka berlatih di rumah. Mereka belajar bahkan sampai larut malam. Keberhasilan mereka ditopang oleh disiplin dan latihan-latihan intensif. Adalah satu pengertian yang keliru apabila kita menganggap bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan, tinggal berdoa saja. Tanpa belajar pun bisa masuk perguruan tinggi. Tanpa belajar bisa masuk SMP atau SMA yang kita inginkan. Tidak, saudara. Tuhan menghendaki anak-anaknya rajin dan giat bekerja di dunia ini. Apabila kita berdoa agar Tuhan memberikan sekolah terbaik bagi kita, tunjukkan keseriusan kita dalam permintaan itu, dalam usaha yang sungguh-sungguh, dalam latihan yang sungguh-sungguh. Tanpa ada kesungguhan kita, bagaimana Tuhan bisa menjawab doa kita? Sama halnya apabila seorang pedagang berjualan di sebuah kios, ia kemudian berdoa agar dagangannya laris. Doa dan permohonan ini perlu ditunjukkannya dengan upaya yang sungguh-sungguh. Ia bersihkan kiosnya, ia atur barang dagangannya sehingga menjadi menarik, dan ia menyapa setiap langganan dengan ramah dan muka yang ceria. Tanpa ada kesungguhan kita meminta, bagaimana Tuhan akan mengabulkan doa kita? Bagi saudara-saudara, supir dan kernet angkutan kota, doakanlah agar Tuhan mengirimkan banyak penumpang. Doa ini perlu ditunjukkan dengan sikap serius, dengan memelihara kendaraannya, seperti periksa angin ban, klos, rem, air baterai, dan lain-lain. Di samping itu, jaga kondisi tubuh agar tidak cepat ngantuk sewaktu mengemudi. Semua hal itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh dengan permohonan kita itu. Ada sebuah cerita di sebuah kota kecil di Eropa pada masa lampau. Hujan sudah lama tidak turun sehingga ada kesulitan air untuk mandi, untuk masak makanan, membersihkan rumah, pekarangan, jalan-jalan, selokan, dan lain-lain. Sesudah beberapa waktu, muncul gagasan untuk membuat sebuah doa bersama di alun-alun kota. Ada panitia yang dibentuk dan bekerja mensosialisasikan tentang acara istimewa ini. Acara berkumpul di alun-alun kota untuk berdoa kepada Tuhan, memohon agar hujan turun. Tibalah hari yang sudah ditetapkan dan banyak orang yang datang untuk berdoa. Sesudah menyanyikan lagu-lagu pujian, pembacaan firman Tuhan dilanjutkan dengan renungan oleh pendeta, maka kemudian dipanjatkanlah doa agar Tuhan berkenan berbelas kasihan menjawab doa mereka, menurunkan hujan. Dan apa yang terjadi, saudara?
Mereka menatap ke langit, dan muncullah awan kelabu, dan semakin gelap. Dan benar-benar hujan turun dengan derasnya. Maka kocar-kacirlah hadirin mencari perlindungan dari hujan. Tempat itu menjadi kosong, kecuali ada seorang anak kecil yang berdiri di sana dengan mengembangkan payungnya. Saudara, rupanya ada seorang anak yang meminta, yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan ia buktikan kesungguhannya itu dengan membawa payung. Ia percaya Tuhan akan menjawab doanya. Doa anak kecil ini adalah doa yang sungguh-sungguh, karena ia sudah siap menganggap bahwa hujan akan turun. Sekali lagi, kalau kita berdoa memohon kepada Tuhan, mari kita berdoa meminta dengan serius. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita kembali ke pokok renungan kita tentang kehidupan iman sebagai sebuah perlombaan. Saya memperhatikan, atlet-atlet lomba lari umumnya badannya ramping. Latihan fisik intensif membakar tumpukan lemak dan kolesterol dalam tubuh mereka. Latihan olahraga adalah satu cara mengurangi berat badan, mengurangi kolesterol, dan menambah daya tahan tubuh. Dalam kehidupan rohani juga diperlukan latihan-latihan yang intensif. Apabila kita terlalu banyak baca firman Tuhan, ikuti acara gerejawi, muncul rasa jenuh dan bosan. Penyebabnya terlalu banyak teori tetapi kurang praktek. Dalam diri kita terjadi kelebihan kolesterol rohani. Saatnya teori kita praktekkan. Saatnya kita melayani. Barangkali ada saudara, teman, atau kerabat yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya, yang bisa kita tolong dengan penghiburan secara rohani atau bantuan secara jasmani. Barangkali pelayanan itu adalah di dalam rumah tangga kita sendiri. Bagi seorang suami untuk lebih mengasihi istri, dan bagi istri untuk lebih mengasihi suami. Bagi orang tua untuk lebih mengasihi anak-anaknya. Ada 1001 macam pelayanan yang bisa kita lakukan. Semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Manakala ada keseimbangan antara firman Tuhan yang kita dengarkan dengan praktek di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita merasakan kehadiran sukacita, damai, dan sejahtera. Dalam Yakobus 1 ayat 22 tertulis, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan pendengar saja." Latihan-latihan rohani diperlukan untuk membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdisiplin tekun, dapat bekerja sama, dan memiliki semangat untuk mencapai keberhasilan. Disiplin terbentuk melalui ketaatan kita menuruti firman Tuhan sesuai dengan panggilan kita. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25, Paulus mengatakan, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Dengan penguasaan diri yang kokoh, kita semakin dimampukan, semakin tekun dalam kehidupan ini. Kerjasama yang kompak dalam kesebelasan rohani akan terbina apabila kita menaati firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 4. Saya baca demikian. "Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Saudara, apabila masih ada ketidaksehatian di antara kita, mari beri perhatian pada saudara yang lain. Selanjutnya, untuk memenangkan sebuah perlombaan, diperlukan semangat bertanding untuk mencapai keberhasilan. Sebuah tekad untuk berhasil muncul dalam hati kita, karena bagi orang percaya, ada pengharapan akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan ini. Seorang pelari maraton legendaris dari Norwegia, namanya Ingrid Kristiansen, berkata, "Saya tidak berlari seperti mesin, tetapi saya berlari karena menyenanginya." Dalam pelayanan, kita juga tidak melayani seperti mesin, atau melayani karena terpaksa, melayani karena takut. Melainkan, kita melayani
karena kita menyenangi pekerjaan tersebut. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kehidupan kita adalah sebuah perlombaan. Apabila dalam sebuah pertandingan sepak bola, kita bisa duduk di pinggir lapangan sebagai penonton. Tetapi di dalam kehidupan ini, saudara dan saya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menjadi peserta pertandingan itu. Perlombaan rohani ini, di mana kita semua adalah pesertanya. Lomba lari maraton, lomba lari jarak jauh. Ada kalanya kita mendaki gunung-gunung pencobaan. Ada kalanya kita menuruni lembah-lembah penderitaan. Ada kalanya kita menyusuri pantai indah yang penuh dengan berkat. Tetapi ada kalanya kita harus menembus kabut di kegelapan malam. Ada kalanya di dalam pertandingan ini kita juga merasa letih dan penat. Ada kalanya seperti kita kehilangan semangat. Semua kita punya pengalaman, berbeda seorang dengan yang lainnya. Tetapi apapun pengalaman kita, di sana ada kesamaannya. Kasih Yesus Kristus menyertai kita. Saya teringat akan pengalaman saya sendiri. Ketika saya dan istri bersama teman-teman lainnya bermaksud membuka suatu pelayanan rohani, seorang hamba Tuhan yang saya hormati berkata, "Saudara," katanya, "saya pahami maksud baik saudara, tetapi saya ingatkan, pekerjaan pelayanan itu amat berat. Sampai kapan kalian bisa memikul beban yang berat itu?" Beberapa tahun kemudian, saya harus akui kebenaran perkataan hamba Tuhan itu. Pelayanan memang terasa berat. Kadang-kadang ada cercaan dan fitnah yang harus dihadapi. Benar, melayani Tuhan berat. Tetapi, itu baru setengah kebenaran. Bukan kebenaran seluruhnya. Karena di sisi lain, walau pelayanan itu berat, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Itulah yang saya rasakan di tengah pelayanan. Tuhan menuntun, sehingga kita dapat mengikuti arah yang ditunjukkannya. Pelayanan memang berat, tetapi Yesus berjanji, Ia sendiri memikulnya apabila kita mau serahkan beban masalah kita kepada-Nya. Kebenaran lainnya dalam pelayanan, ada perasaan sukacita dan damai sejahtera. Itulah yang muncul. Pada masa pergumulan yang berat, Yesus tampak nyata, bekerja, berkarya bersama dengan kita. Kita jangan lupakan visi dan misi pelayanan. Tuhan memanggil kita melayani oleh karena cinta kasih. Kasih Allah, kasih agape, amat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang kehilangan arah, kehilangan orientasi dalam kehidupan ini. Masyarakat di mana kita hidup sekarang sedang diperhadapkan dengan perubahan-perubahan yang cepat, didorong oleh kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Menatap keterbelakangan masyarakat bangsa kita, dan lunturnya nilai-nilai hidup Kristiani, nilai-nilai dan sikap hidup kita perlu diperbaharui oleh terang firman Tuhan, sehingga pelayanan kita menjadi pintu pembuka bagi tercurahnya berkat Tuhan yang melimpah bagi masyarakat dan bangsa kita. Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Itulah gambaran dari dunia pelayanan sekarang ini. Begitu banyak yang siap untuk dituai, tetapi pekerja sedikit. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, maukah saudara mengambil bagian dalam pelayanan ini? Maukah saudara menangisi orang-orang yang dilupakan? Ketika menaiki seekor keledai muda dalam perjalanan menurun dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, Yesus menangisi Yerusalem karena orang-orang Yahudi sedang berjalan berbondong-bondong menuju neraka, walau mereka menganggap dirinya sebagai orang-orang yang beribadah. Yesus berkata dalam Lukas 19 ayat 42, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Yesus kemudian menubuatkan kehancuran Yerusalem karena mereka tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat mereka. Saudara-saudara, mari kita menangisi jiwa-jiwa yang hilang bersama Yesus, memenangkan jiwa-jiwa bersama dengan Yesus. Pada waktu kita melayani, Yesus berjalan bersama kita. Ia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Kehadirannya memang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, tetapi Ia jelas tampak terlihat dengan mata rohani kita, karena Ia sendiri diam di dalam hati kita, di dalam Roh-Nya yang kudus.
Pastikan saudara, Roh Kudus sudah diam di dalam hati kita masing-masing. Seperti sering kita ulangi dalam suara pertobatan, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, di mana Rasul Paulus mengatakan, kita mendapatkan kasih karunia anugerah Roh Kudus itu pada waktu kita bertobat di dalam Yesus Kristus. Pada waktu itu, kita disadarkan akan dosa-dosa kita pada masa lalu. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, berbagai pertandingan olahraga sedang berlangsung pada waktu ini. Kita bisa melihatnya di siaran televisi. Dalam hal pertandingan sepak bola, selama bola masih bundar, sulit memastikan siapa yang akan menjadi pemenang. Tetapi satu hal yang pasti, pertandingan yang sebenarnya dalam kehidupan kita akan tetap berlanjut, walau pertandingan-pertandingan olahraga itu sudah selesai. Tujuan pertandingan ini amat jelas, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan limpahnya. Saudara yang dijamah oleh Roh Kudus dalam siaran ini, yang menyadarkan saudara akan dosa-dosa saudara pada masa lalu, jalan tersesat yang saudara alami, saya mengajak saudara mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus menjamah saya, mengingatkan saya akan semua dosa-dosa dan kesalahan saya. Saya amat menyesalinya. Pulihkan hidup saya, Yesus. Pimpin hidup saya ke depan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam hati. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang digerakkan oleh firman Tuhan, untuk memberi perhatian yang lebih besar bagi pelayanan, bahkan rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan apapun bentuknya di gereja saudara, saya berdoa untuk saudara. Lihat saudara-saudara pendengar siaran ini, yang dijamah oleh Roh-Mu, sehingga memiliki kerinduan melayani bersama Engkau Yesus. Kuatkan mereka, berkati mereka, singkapkan rahasia-rahasia pelayanan yang penuh sukacita, damai dan sejahtera. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang memiliki akar pahit, trauma masa lalu, akibat adanya luka jiwa akar pahit, kegeraman yang amat sangat, kesedihan yang amat sangat, sehingga saudara sangat membenci seorang atau beberapa orang, hamba akan berdoa untuk saudara. Tuhan, lawat saudara kami yang memiliki akar pahit luka batin, sehingga membenci seorang atau beberapa orang dalam hidupnya. Setiap kali mereka mengingat orang-orang itu, oh Tuhan, ia kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada seorang pun dari antara kami yang mampu mencabut akar pahit dalam jiwa kami, tetapi Yesus Engkau sanggup. Itulah yang kami mohon, oh dalam kesempatan ini, belas kasihan-Mu Tuhan, cabutkan akar pahit dari saudara kami, gantikan dengan sukacita, damai dan sejahtera dalam hatinya. Haleluya, haleluya, amin. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang sakit. Letakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran saudara pada penyakit yang saudara alami, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus seturut dengan firman-Mu dalam Markus pasal 16, di mana Injil diberitakan, di sana ada mujizat, ada kuasa penyembuhan. Engkau sembuhkan saudara-saudara pendengar siaran ini yang sedang dalam keadaan sakit. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada, berkati rumah tangga, pekerjaan usaha, dan studinya. Berilah agar kami boleh melihat betapa besarnya berkat-Mu, kasih-Mu kepada kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.